Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita mau mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Karena saya teramat yakin dan percaya dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin sulit untuk kita hadapi. Karena itu kita perlu firman Tuhan setiap hari. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan. Amin. Karena kita perlu firman Tuhan, maka kita perlu merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan ada kekuatan. Kita merenungkan firman Tuhan ada pengharapan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, ada hikmat. Ya kan, bahkan melalui firman Tuhan kita dibersihkan dari kelakuan-kelakuan jahat kita, dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita hidup terus diperbaharui, terus dibenahi, terus dibenarkan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya setiap kita menyadari bahwa kita perlu tuntunan firman Tuhan. Amin saudara. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk setiap hari, ayo ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena bahasa saya sudah dikasih dalam Tuhan, engkau adalah orang sombong kalau engkau melalui hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Ya, kita merenungkan, kita lalui hari tanpa kita merenungkan firman Tuhan. Kita pikir kita bisa menjalani hari ini. Kita pikir kita bisa di luar Tuhan Yesus. Kita adalah orang sombong. Karena itu saya mengajak saudara dikasih dalam Tuhan, ayo renungkan firman Tuhan. Tidak lama, berapa lama sih kita merenungkan firman Tuhan? Kita akan menjalani satu hari ini saudaraku. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus, kita perlu hikmat, kita perlu pengharapan, kita perlu beriman. Dari firman Tuhanlah semuanya kita dapati. Karena itu mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa terima kasih. Karena hari demi hari yang kami lalui kami kuat sebab Tuhan berikan kami kekuatan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Sehingga akhirnya kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu stres. Kami tahu hidup kami aman dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kami hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kami. Kami hidup bukan berdasarkan apa yang kami lihat dalam keadaan hari-hari ini. Tapi kami hidup berdasarkan iman percaya kami kepada Kristus. Karena itu kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 Rasul Paulus bilang begini saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Lihat saudara. Akhirnya Rasul Paulus bilang hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena jelas di luar Tuhan kita nggak akan bisa buat apa-apa. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Lanjutnya bilang begini, di dalam kekuatan kuasanya. Kita pernah belajar bahwa kita sudah diberikan kuasa dalam hidup kita. Tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepada kita dikaruniakan Roh Kudusnya. Amin. Karena itu kita mengerti ketika kita menerima Yesus ada kuasa dalam hidup kita. Kuasa untuk mengatakan tidak kepada dosa, kuasa untuk bertindak dalam kebenaran, kuasa dalam hikmat Tuhan mencari-cari mengandalkan Tuhan dalam dalam kehidupan seharian kita dan mendapatkan kuasa untuk menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Kepada kita diberikan kuasa. Nah sekarang jadi pertanyaan, kita sadar, kita mengerti enggak kalau kita harus kuat di dalam Tuhan? Amin. Nah ada banyak orang berkata, tapi pendeta saya udah terlalu lemah menghadapi masalah ini. Saya udah terlalu gak kuat menghadapi pergumulan rumah tangga saya. Saya udah nyerah menghadapi suami saya, menghadapi istri saya. Saya udah nyerah ngadepin mertua saya pendeta. Saya udah capek ngadepin anak-anak saya. Kenapa? Karena kita gak ngandalin Tuhan. Oh mungkin saudara bilang, tapi saya tiap hari berdoa. Lu buat apa kita berdoa tiap hari tapi setiap hari kita khawatir? Jangan-jangan kita sedang tidak menghidupi apa yang kita doakan. Ini dia saudara. Oh berarti bisa ya pendeta, kalau tiap hari kita berdoa juga kita masih bisa takut? Ya bisa lah. Kalau kita tiap hari berdoa tapi kita tiap hari mengandalkan kekuatan kita. Kalau tiap hari kita berdoa tapi kita masih khawatir, kita masih cemas. Loh apa yang kita doakan? Kan kita berdoa supaya kita kuat. Kita berdoa supaya kita memegang janji Tuhan. Kita berdoa karena kita tahu dalam doa kita berhubungan dengan Tuhan. Yang mengingatkan kita bahwa aku tidak akan pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan, ada mujizat, ada kuasa. Amin.
Tapi kalau di sisi lain kita berdoa, tapi selesai berdoa kita khawatir, kita cemas, kita bimbang. Saya curiga, jangan-jangan di sisi lain kita berdoa, tapi kita di sisi lain tidak lagi menghidupi apa yang kita sudah doakan. Kita berdoa, kita percaya Tuhan akan pulihkan rumah tangga saya. Kita berdoa, kita percaya saya pasti akan kuat karena Tuhan berikan kekuatan untuk saya menghadapi setiap masalah. Kita berdoa, Tuhan pasti pulihkan ini, Tuhan pasti pulihkan itu. Tapi selesai berdoa kita mulai cemas. Jangan-jangan Tuhan gak sanggup tolong saya. Jangan-jangan Tuhan begini, Tuhan gak bisa tolong saya. Saudara, hidupi apa yang kita doakan. Amin. Hidupi apa yang kita doakan. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Tatkala kita berdoa, kita mengerti kekuatan kuasanya itu menyertai kita. Sama-sama bilang sama saya, menyertai saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat. Sama-sama bilang sama saya pasti kuat. Sama-sama bilang sama saya, dalam Tuhan saya pasti kuat. Amin. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lihat saudara, jadi yang Tuhan kehendaki buat setiap anak-anak Tuhan adalah kita kuat. Nah di sisi lain, sebaliknya iblis menghendaki setiap kita lemah. Dia mulai mengintimidasi kita, dia mulai melemahkan iman kita, yang pada akhirnya kita mulai tawar hati menghadapi segala sesuatu. Nah ini yang bahaya. Ini bahaya, sehingga akhirnya kita ujung-ujungnya tidak menyadari bahwa saya sedang terserang oleh intimidasi iblis. Yang ujung-ujungnya membuat saya semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin tidak berdaya, semakin hari semakin down. Akhirnya iman saya hancur. Tuhan bilang sendiri kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi saya ingatkan saudara, kalau engkau mau melihat janji Tuhan terrealisasi, ingat Yosua. Yosua diingatkan kepada Tuhan, kalau engkau mau melihat apa yang kujanjikan terjadi dalam hidupmu dan orang-orang yang engkau pimpin, maka kuatkan dirimu, teguhkan imanmu. Nah hari-hari ini juga ada kekuatan lawan yang terus melemahkan kita. Kita mesti sadar, kita mesti ingat bahwa saya nggak boleh dilemahkan karena saya kuat dalam Tuhan. Apapun yang mengintimidasi saya percaya kuasa Allah menaungi saya, dan bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Haleluya. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak gampang digoncang. Gak gampang digoncang. Kenapa? Karena kita mengerti kita kuat dalam Tuhan. Kenapa kita mengerti kita berdoa ada kuasa dalam doa kita? Kenapa? Karena kita mengerti saya nggak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menyertai dan memelihara hidup saya. Katakan amin. Yes. Amin saudara. Jadi hari ini kita diingatkan, yang Tuhan mau adalah saya kuat. Hendaklah kamu kuat. Bahkan Tuhan mengingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kata-kata ini diulang 3 kali kepada Yosua ketika Yosua akan masuki pemimpin bangsa umat pilihan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Betul, di hadapan Yosua ada banyak pergumulan. Belum pergumulan dari dalam menghadapi umat Tuhan, orang-orang Israel saat itu yang memang keras kepala, terkenal kepala batu pada saat kepemimpinan Musa. Yosua melihat betul. Belum lagi di hadapan Yosua, di dalam musuh-musuhnya yang di luar sana. Begitu banyak tekanan mengimpit Yosua. Yosua takut, Yosua kecut. Makanya Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hal yang sama. Hari ini saya ingatkan kepada saudara. Ayo, apapun yang ada di hadapanmu. Ada orang yang memfitnahmu, ada orang yang mencoba menghancurkan rumah tanggamu. Ada orang yang berusaha merugikan usahamu. Ada orang yang berusaha menyerang hidupmu. Bahkan ada begitu banyak pergumulan-pergumulan di luar. Sebagai hamba Allah saya ingatkan, kamu harus kuat. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kekuatan kepadamu melalui Roh Kudus-Nya. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada pemeliharaan Tuhan sudah sediakan. Sekarang bagaimana sekarang kita meresponi apa yang sudah ada dalam hidup saya, yang sedianya Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Jangan sampai kita termakan bujuk rayu iblis, jangan sampai kita terintimidasi, jangan sampai kita dilemahkan oleh karena apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Kita hidup oleh karena iman. Karena itu tutup matamu, berjalan bersama dengan Tuhan, pandang Yesus, maka engkau akan kuat. Karena selama kita berjalan bersama Yesus, kita pasti kuat menghadapi apapun.
Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu, kami boleh mengerti akan firman ini. Sehingga akhirnya apapun yang ada di hadapan kami yang Tuhan kehendaki, kami harus kuat. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Karena kami mengerti kuasa Allah sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami tatkala kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga badai apapun yang hari-hari ini kami alami tidak akan pernah bisa merebut kekuatan kami yang Allah berikan dalam hidup kami. Karena itu sekarang kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala intimidasi yang melemahkan iman kami, setiap panah-panah api yang dilemparkan kepada hati kami untuk melemahkan kami, untuk membuat kami tawar hati, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami kuat sebab Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudara dan saya, kita pasti kuat. Karena jaminan jelas, kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Roh Kudus-Nya menyertai kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, dan memberikan kita jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita.